Shalom DRPs, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul Tuhan untuk ibadah Tuhan secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Engkau berikan Tuhan. Sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan, supaya bangsa Indonesia Tuhan Kau lawat Tuhan. Kau berkati Tuhan dari bangsa-bangsa, dari rakyat-rakyatnya Tuhan, dari pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Kau berkati supaya mereka bisa melalui COVID ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, untuk Pak Niko Tuhan, untuk Pak Yongki dan Pak Riza Tuhan. Kau berkati mereka supaya bisa membimbing kami lebih baik lagi Tuhan, menjadi contoh teladan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin DRP Tuhan, Om Yodian dan Kak Yos ya Tuhan, supaya jadi contoh buat kami Tuhan, supaya DRP Tuhan bisa lebih maju lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk DRP Tuhan, supaya DRP Tuhan membawa banyak jiwa-jiwa Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah hari ini Tuhan Kau berkati Tuhan dengan berkat-Mu dan pengertian yang supaya kami bisa mengerti Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa.
ajaib, punya Allah seperti Engkau yang mampu mengubah hidup kami yang dulu yang mungkin buruk tapi menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang berharga di mata-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami ingin bersorak-sorai, kami ingin menari Tuhan Yesus, kami ingin bersemangat di dalam Tuhan karena kami tahu pengharapan yang baru ada dalam Tuhan Yesus. Hari depan kami terjamin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman yang siap untuk menari sama-sama, kita katakan amin. Teman-teman yang di rumah, aku undang buat bangkit berdiri, jangan cuma duduk, jangan cuma nonton. Kita sama-sama menari buat Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama tepuk tangan ya. Goyangin badannya teman-teman. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tangannya sama-sama, katakan glory. Glory, hallelujah, yes. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama nyanyikan glory, hallelujah. Yes. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Goyangin badannya teman-teman, kita enjoy sama-sama di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Glory, hallelujah, yeah. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama nyanyikan. Kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Teman-teman kembali duduk, siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu percaya ada sukacita yang baru di rumah-rumah. Hamba-Mu percaya ada kesembuhan dalam setiap pujian dan penyembahan. Ada kekuatan yang baru, ada pengharapan akan hari depan yang baru. Tuhan Yesus letakkan di setiap rumah demi rumah. Keajaiban terjadi. Biarlah kiranya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu tertanam di dalam tanah yang subur dan boleh direkam sama pikiran setiap kami sehingga kami boleh mengingatnya hari demi hari dan menjadi suatu pedoman untuk kami boleh mengambil keputusan. Tuhan Yesus, Kamu urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom diarpis, apa kabar kalian semua? Kita udah memasuki bulan yang baru, bulan Desember. Bentar lagi mau Natal, bentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan. Tapi pasti Natal ini nggak berbeda dengan Natal-Natal kita sebelumnya.
nggak bisa lagi kumpul-kumpul rame-rame, hanya harus dengan protokol kesehatan dan lain-lain. Tapi aku percaya supaya di Natal ini, di bulan ini nggak ada yang kurang dari sukacita yang Tuhan kasih ke kita, dari damai sejahtera yang Tuhan kasih buat kita, dan itu semuanya nggak ada yang kurang. Dan hari ini teman-teman, aku Keisha akan sharing kepada kalian semua singkat, dan aku percaya pasti akan memberkati kita semua. Mari kita buka di Markus 3 ayat 13 dan 14. Kita baca, kita buka Alkitabnya, kita buka Alkitab di handphone, di tab, di Alkitab fisik, apapun itu. Dan aku mau kalau kalian semua baca sama-sama dengan aku. Markus 3 ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Dalam translation bahasa Inggris, yaitu dari NIV, dikatakan Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted, and they come to him. Di sini di sini terjemahannya menggunakan what he wanted. Tuhan itu memilih kita karena dia itu emang pengen kita untuk dipilih, bukan karena nggak ada orang lain, bukan karena nggak ada nih kandidat lain, atau nggak ada nih yang bisa gue pilih gitu. Tapi Tuhan memilih itu karena dia itu mau, dan karena itu memang dia yang dikehendakinya. Dan artinya apapun kondisi kalian atau situasi kalian saat ini, Tuhan itu sudah merancangkan baik buruknya itu sesuai dengan kehendaknya, dan bagaimana respon kita menanggapi baik dan buruknya hal-hal tersebut kayak gitu. Kadang-kadang kita milih orang untuk jadi ketua kelas gitu. Udahlah dia aja, nggak ada orang lain soalnya, atau enggak udahlah dia aja soalnya nggak ada lagi nih stoknya gitu. Tapi Tuhan Yesus tuh nggak seperti itu. Kalau kalian dipilih sama Tuhan, bukan suatu tiba-tiba atau karena nggak ada orang lain lagi teman-teman, tapi karena Tuhan emang pengen kalian semua untuk dipilihnya gitu. Dan di ayat ke-14 mari kita baca. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dalam bahasa Inggris balik lagi dari NIV, He appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach. Ya, aku mau highlight adalah that might be with him. Artinya kayak gini, kita dipanggil Tuhan itu adalah supaya kita itu bisa bersama dengan Tuhan, supaya kita tuh bisa setia sama Tuhan. Dunia mempunyai definisi adalah seperti ini, apa yang kita lakukan. Tapi dalam Markus 14 ini tidak seperti demikian, bukan apa yang kita lakukan, apa yang harus jadi kewajiban kita. Kalau kalian belum tahu dengan apa panggilan hidup kalian, dan kalian terus mencari, yang Tuhan mau pertama kali adalah untuk kalian be with him. Kita itu dipanggil untuk bersama dengan dia kayak gitu. Kita itu dipanggil, itu harus yang kalian taruh dalam pikiran kalian. Kalau bukan tiba-tiba aku harus lakuin apa ya Kak, aku harus lakuin apa nih dalam hidup aku. Just be with him teman-teman, dan itu adalah panggilan terindah dan terhebat dalam hidup kita. Just be with him dan setia sama Tuhan pada sampai akhir hidup kita. Dan itu adalah arti kita sudah memenuhi panggilan hidup kita yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita dipanggil sama Tuhan, kita harus tahu, are you ready or not? Apakah kalian itu siap atau tidak? Maka dari itu tema sharing aku hari ini adalah are you ready? Are you ready to be called? Are you ready for everything yang ada depan mata kalian gitu? Are you ready gitu? Dan kita juga mau membahas lebih lanjut tentang are you ready, yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita udah tahu nih, udah sering banget kita dengar di gereja ayatnya seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, di sini ada kata kamu akan menerima kuasa.
fokus di situ aja. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa Tuhan itu sudah ada saat di upper room, saat di loteng atas gitu. Dan Tuhan tuh udah mencurahkan. Dan Tuhan di ayat ini adalah kamu akan menerima kuasa gitu. Tapi balik lagi, apakah kita siap untuk menerima kuasa? Dan orang yang mendapatkan kuasa adalah orang-orang yang siap. Orang-orang yang siap akan pekerjaan Tuhan atau proyek Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Balik lagi, kita akan menjadi saksi. Apakah kita siap? Kalau kita nggak siap, sorry to say, Tuhan nggak akan turunkan kuasanya kayak gitu. So kita harus mempersiapkan diri. Bukan tiba-tiba kamu jadi saksi ya, kamu besok kamu pergi ke Yudea, Samaria, ke ujung bumi, kamu ke Indonesia bagian A, B, C, D gitu. Tidak seperti itu tiba-tiba, tapi karena kesiapan dari diri kita dan kesiapan dalam banyak hal, dalam secara mental kita, secara rohani kita, secara iman kita, secara kedewasaan kita, yang itu kita harus fokuskan gitu, kesiapan diri kita. Dan ada lagi kisah kedua yang tentang kesiapan. Kita tahu kalau misalnya Bapak Abraham itu adalah Bapak yang dijanjikan Tuhan gitu lah. Tuhan tuh berjanji kepada Abraham supaya dia menjadi Bapak atas segala bangsa gitu. Dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 8 kalian bisa baca di rumah dan kalian bisa tahu janji Tuhan tuh apa sih untuk Abraham. Di sini di Kejadian 17 Tuhan itu berkata kepada Abraham, engkau akan menjadi sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Tuhan tuh berjanji kepada Abraham kalau seperti kita tahu kalau apa yang kamu lihat di bintang di langit itulah seperti anak-anakmu kalah gitu. Dari ayat ini, apakah sebenarnya Abraham itu siap apa enggak sih? Tuhan tuh berjanji tiba-tiba kayak gitu sama dia. Kita gak tahu kesiapannya Abraham. Dan menurut aku dia juga belum siap untuk menerima janji Tuhan yang besar ini. Tapi kenapa sih Tuhan itu bisa berjanji seperti demikian kepada Abraham? Yaitu karena Tuhan tahu kalau at the end of the time, kalau Abraham ini punya kapasitas. Abraham ini punya yang namanya balik lagi kepada kemampuan, kapasitas untuk menjadi bapa dari segala bangsa. Yang tahu kapasitas kita itu hanya Tuhan, teman-teman. Ketika kita dipercayakan dengan satu kepercayaan A, kepercayaan B, kepercayaan C gitu. Kenapa sih aku lagi gitu biasanya. Perkataan yang sering dilontarkan oleh anak-anak muda adalah kalau dikasih kesempatan, kasih tanggung jawab gitu misalnya ya. Kenapa sih gue lagi, kenapa sih gue lagi? Karena orang yang di atas kamu, orang yang jadi pemimpin kamu dan orang memilih kamu itulah orang-orang yang tahu kapasitas kamu gitu. Sama seperti Abraham, Tuhan tuh tahu kapasitas Abraham sampai dia bisa menjadi bapa yang banyak banget dan bahkan Alkitab bilang bapa sejumlah besar bangsa gitu. Dan itu pasti banyak banget. Dan karena Tuhan itu tahu kapasitas Abraham, balik lagi. Dan apa sih yang Abraham lakukan gitu sampai pada at the end dia itu Abraham tuh dapetin semua janjinya. Yang pasti yang Abraham lakukan adalah yang pertama adalah sabar. Teman-teman, banyak banget dari kita yang apalagi anak muda yang pengen semua cepat-cepat. Dan itu juga terjadi dalam diri aku gitu. Aku mau semuanya cepat, aku mau semuanya bisa dilakukan dalam satu hari dan banyak yang dilakukan dan semuanya selesai gitu loh. Yang apalagi kita nih ya anak-anak millennials gitu. Kita semua tuh serba instan, serba cepet, serba mau langsung tahu caranya tek gitu, langsung kita tuh bisa mengukur, bisa yang namanya pengen segala sesuatu yang balik lagi cepet gitu. Kadang-kadang suka lupa dengan namanya proses gitu. Dengan Abraham sampai kepada dia Tuhan itu menepati janjinya, itu adalah butuh kesabaran. Kita harus minta sama Tuhan ya, kan Tuhan aku bisa dong sampai ke depan gitu. Prosesnya adalah kita untuk sabar gitu. Kita minta sama Tuhan untuk kita menjadi anak-anak muda yang punya panjang sabar. Dan ini juga sharing ini juga kembali lagi untuk aku juga gitu, supaya kita tuh harus punya panjang sabar gitu. Sabar setiap prosesnya, setiap doa yang kita panjatkan ke Tuhan. Gak semuanya bisa tiba-tiba langsung ya
aku doa sekarang Tuhan bisa kasih itu sekarang juga gitu. Nggak seperti itu. Karena Tuhan tuh pengen proses yang namanya kesabaran kita gitu. Jadi kita harus punya yang namanya kesabaran, teman-teman. Dan yang kedua yang Abraham lakukan adalah dia tetap melakukan hal yang Tuhan mau dilakukan, atau bahasanya adalah keep on track gitu, keep on God's track. Kita tetap dalam tracknya Tuhan, dalam jalannya Tuhan. Kita nggak nyimpang ke A, kita nggak nyimpang ke kanan ke kiri gitu. Walaupun kita menyimpang, aku tahu gitu, anak-anak muda banyak banget temptationnya, banyak banget yang namanya godaan. Tapi kita harus kembali lagi kepada Tuhan, kita harus kembali lagi kepada tracknya Tuhan gitu. Gimana sih Kak caranya kita untuk menjadi ready gitu, untuk kita menjadi siap dengan apa yang kita doakan, dengan apa yang kita pengen, dengan apa yang kita harapkan gitu. Karena aku yakin kita pasti berdoa untuk sesuatu yang kita harapkan, kita berdoa untuk sesuatu yang kita emang pengen banget gitu. Tapi kadang-kadang Tuhan itu melihat kesiapan gitu. Tuhan tuh melihat kesiapan hati kita, melihat kesiapan kapasitas kita, melihat kesiapan secara mental kita, kedewasaan kita, bahkan iman kita. Tuhan tuh melihat itu. Jangan-jangan kalau dia minta ini, aku kasih berkat ini, besok dia bisa lupa sama aku. Bisa jadi Tuhan berpikir seperti itu gitu loh. Kayak kita pelayanan sama Tuhan dan kita ke gereja, kita rajin dan kita minta berkat sama Tuhan. Tuhan kasih aku pekerjaan dong gitu kan. Dikabulin nih sama Tuhan, dikasih pekerjaan, dikasih ya pekerjaan yang baik gitu. Setelah itu kita develop diri kita jadi lebih baik lagi secara finansial, kita punya ini itu, dan akhirnya kita jadi lupa sama Tuhan. Padahal yang minta tuh siapa? Yang minta itu kita. Yang minta itu kita sendiri, dan Tuhan kabulkan. Akhirnya apa? Akhirnya pelayanan kita tinggalkan karena udah terlalu sibuk dengan pekerjaan, sekolah. Ya aku udah sibuk Kak sama sekolah aku udah dipercayain jadi ketua OSIS, aku dipercayain jadi ini, jadi itu, jadi ini. Kita yang minta sama Tuhan kepercayaan, tapi kita sendiri yang lupa dengan Tuhan yang udah memberikan itu. Dan jangan sampai kita lupa dengan Tuhan yang memberikan segala kepercayaan, segala berkat yang Tuhan udah kasih kepada kita kayak gitu. Dan aku mau kasih tahu caranya how to be ready. Ada 3 cara yang aku mau kasih tahu ke kalian. Yang pertama adalah persistensi. Persistensi, ketika aku mau sharing ini, aku googling dong persistensi. Itu sebenarnya tuh kata ini tuh apa sih gitu. Dan definisinya adalah kemampuan untuk gigih dan tahan banting, atau memiliki daya tahan yang kuat untuk mewujudkan suatu hal atau target. Untuk kita dapat ke suatu target kita, atau kita menjadikan doa kita itu menjadi kenyataan, pasti itu target kita dong. Dan kita harus punya persistensi gitu. Persistensi ini seperti kalau kalian tahu di Matius 9 ayat 20, sebuah kisah yang ya kita gak asing juga, yaitu adalah seorang perempuan yang udah pendarahan 12 tahun gitu. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Matius 9 ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Artinya gini teman-teman, gak mungkin selama 12 tahun ini wanita ini tidak berdoa untuk kesembuhannya. Tidak mungkin di waktu yang ke-12 tahun ini dia sakit, dia menderita dan apapun, dia gak berdoa dan dia tidak mengharapkan kesembuhan. Tapi dia punya persistensi ini, yaitu adalah untuk tetap berdoa sampai pada waktunya dia ketemu Tuhan. Dan bahkan dia cuma berpikir dalam hatinya adalah, kalau aku dapetin jubahnya pasti aku sembuh. Itu iman yang udah dia pupuk, atau iman yang udah dia bangun selama 12 tahun nih, untuk ngedapetin punya kapasitas yang sebesar itu, iman yang sebesar itu gitu loh. Asal aku jamah jubahnya pasti aku akan sembuh. Kalau itu hanya dilakukan dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tahun, 2 tahun, belum tentu wanita ini punya iman yang segila ini gitu loh. Ini tuh menurut aku gila banget gitu. Kenapa sih bisa sampai titik punya iman seperti ini? Karena dia punya persistensi, atau karena dia punya yang namanya jam terbang untuk melatih yang namanya imannya dia ini. Kegigihan untuk sampai tahu targetnya itu gitu. Dan ada juga kisah yang seperti kalau kalian tahu,
kisah di mana orang lumpuh di kolam Bethesda gitu loh. Dia udah nungguin Tuhan Yesus di sana puluhan tahun gitu. Kenapa orang ini tuh bisa nungguin Tuhan di situ di titik yang sama gitu ya? Ya karena dia punya persistensi gitu. Dia punya kegigihan untuk sampai pada targetnya. Kalau walaupun mau berapa tahun pun aku akan tetap tungguin Tuhan gitu loh. Aku akan tetap doa sama Tuhan. Aku akan tetap mengandalkan Tuhan. Aku tetap berharap sama Tuhan. Walaupun doa-doa kita mungkin belum dijawab sama Tuhan gitu loh. Dan yang kedua adalah, yang aku balik lagi adalah kesabaran teman-teman. Tuhan itu ngejawab doa kita tuh kayak ada 3. Yaitu ya, tidak, atau tunggu. Ketiga hal ini walaupun disuruh tidak pun itu gak mungkin dikasih tahu tiba-tiba enggak ya, enggak sekarang ya. Misal enggak ya gitu. Gak mungkin tiba-tiba. Pasti ada proses yang kita tahu artinya tidak gitu loh. Yang artinya oh berarti Tuhan nggak mau nih. Berarti ini bukan rencananya Tuhan. Dan itu semua ketiga hal tadi, jawaban tadi itu butuh namanya kesabaran gitu. Untuk sampai kita tahu jawaban doa kita itu yang mana nih. Apakah tunggu, apakah tidak, atau apakah iya gitu. Dan ketiga hal itu membutuh kesabaran. Gak mungkin tiba-tiba Tuhan tuh kasih tahu enggak ya Kisha gitu. Gak mungkin gitu kan. Itu 3 hal tadi itu butuh juga yang namanya waktu untuk kita bersabar sampai kita tahu oh ternyata enggak sekarang, atau oh ternyata aku harus menunggu, atau wah berarti ini enggak sama sekali yang Tuhan kehendaki nih, kayak gitu. Dan yang ketiga adalah, yang paling penting adalah align your mind, heart and behavior to God gitu. Jadi gini, doa kita pengen doa kita dijawab sama Tuhan. Kita udah sabar, kita udah kita udah doa terus, udah punya persistensi gitu ya. Tapi kalau apa yang kita pikirkan atau hati kita atau tindakan kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan juga maksudnya tidak akan yang namanya ya dia aja hidupnya masih kayak gitu loh. Gimana doa kita mau dijawab sama Tuhan kayak gitu? Gimana Tuhan mau menjawab doa kita kalau hati kita, pikiran kita, bahkan tindak laku kita tuh jauh dari Tuhan, masih bolong-bolong, waktu doa kita masih bolong-bolong, baca Alkitab kita masih bolong-bolong gitu, bahkan gak sama sekali gitu. Bagaimana doa kita tuh mau dikabulin sama Tuhan? Dan apa yang kita pikirkan juga balik lagi teman-teman. Apakah apa yang kita pikirkan itu tentang kerajaan surga, tentang pekerjaan Tuhan, tentang pelayanan, bukan hanya tentang pelayanan tapi tentang orang lain gitu loh. Gimana alignmentnya tuh apa gitu, garisnya tuh apa gitu loh. Jangan sampai kita minta sesuatu sama Tuhan dan kita udah ngebet banget gitu, tapi hidup kita tuh masih jauh sama Tuhan gitu loh. Dan yang aku mau tekankan dari sharing hari ini adalah let's be ready gitu. Be ready dengan waktu yang membuktikan gitu, dari kesabaran kita, dari persistensi kita, dan dari hidup kita gitu. Kita harus jadi anak-anak muda yang balik lagi untuk sabar gitu. Ini juga sharing untuk aku gitu, untuk lebih banyak sabar, karena semuanya tidak bisa terjadi dalam satu malam gitu loh. Kalau kita tahu kisah yang buat candi satu malam gitu, nggak bisa semuanya seperti itu gitu loh. Bahkan doa sama Tuhan pun butuh proses, butuh sabar, butuh yang namanya persistensi tadi gitu. Semoga sharing hari ini bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi gitu, sehingga kita nggak akan kaget teman-teman ketika Tuhan udah kasih kita sebuah kesempatan atau Tuhan kasih kita kepercayaan, berkat. Kita nggak kaget teman-teman, dan kita nggak akan menyalahgunakan segala yang Tuhan udah kasih gitu, karena kita udah ready. Kita tahu gitu loh apa yang kita lakukan sehari-harinya itu karena kita ready, kita preparing ourselves gitu, kita preparing ourselves untuk sampai kepada berkat yang Tuhan mau kasih kepada kita. Jangan sampai dengan adanya berkat kita jadi menyalahgunakan, kita jadi lupa sama Tuhan, kita jadi menyalahgunakan kepercayaan atau apapun itu. Jangan sampai kita lupa balik lagi sama Tuhan, karena Tuhan yang udah kasih semuanya buat kita. So bagi kalian yang punya doa yang belum dijawab sama Tuhan, banyak pergumulan yang masih kalian lalui gitu ya, just be with Him gitu. Panggilan hidup kalian adalah itu, just be with Him, setia sama Tuhan. Dan yang kedua adalah ketika kalian masih punya pergumulan, permasalahan, dan kepinginan atau wish kalian atau desire kalian yang Tuhan belum jawab gitu, balik lagi sabar dan punya persistensi itu sama Tuhan. Dan pastikan hidup kita untuk terus align sama Tuhan, untuk terus sejalan dan on track sama Tuhan.
Sekian sharing aku hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom DRPs. Selamat datang buat DRPs yang baru pertama kali bergabung di ibadah online DRP 232. Oh iya, kita akan kasih info buat kalian minggu ini. Pertama apa Kak? Yang pertama, untuk teman-teman DRPs yang ingin memberikan persembahan bisa langsung transfer atau bisa langsung scan barcode yang ada di layar kalian masing-masing. Bagi DRPs yang belum mempunyai official merchandise dari DRP 232, bisa langsung cek Instagramnya di DRP 232 merch. Karena kita jual tote bag keren loh, dan ada 3 varian warna, yaitu hijau, marun, dan hitam. Dan setiap pembelian satu tote bagnya, teman-teman bisa ikut berdonasi sebesar Rp5.000 untuk teman-teman kita yang terkena dampak COVID-19. Kita akan melakukan donasi dari Rp5.000 tersebut pada akhir tahun ini. So, buat DRPs yang mau ikut berdonasi order, bisa langsung DM di Instagramnya, yaitu DRP232 merch. DRP punya project baru loh. Wah, apa tuh Kak? Nah, buat teman-teman yang penasaran bisa langsung cek Instagramnya di DRP Aquaponik. Wow, keren Kak. Dan teman-teman yang belum join Cool bisa langsung cek Instagramnya di DRP232. Dan teman-teman bisa langsung sesuaiin dengan tempat tinggal teman-teman masing-masing ya. Untuk DRPs yang udah punya Cool DRP, jangan lupa Cool ya minggu ini. Dan sekarang kita akan melihat perolehan The Reward untuk minggu ini. Oh ya teman-teman, pada tanggal 12 Desember 2020 DRP akan ngadain Christmas Celebration. Dan untuk teman-teman yang suka bolong coolnya, dirajinin coolnya. Ngomong-ngomong, kamu udah berapa poinnya? Poin Cool aku udah 190 Kak. Wah, udah lumayan tuh ya. Kalau misalkan semakin rajin, semakin banyak juga dolar yang bisa kita tukerin. Dan kita bisa belanja di DRP 232 Mall. Nah, penilaian poin The Reward akan ditutup pada tanggal 10 Desember ya. Dan untuk cara belanjanya juga keren banget loh. Nanti akan ada websitenya. Dan kita kayak lagi belanja online gitu. Nah, pengumuman selanjutnya, buat DRPs yang belum mempunyai aplikasi Bible Your Version, yuk download aplikasinya di App Store atau Google Play Store di HP kalian. Karena DRP sudah merilis renungan harian yang ada di aplikasi Bible Your Version. Dan teman-teman jangan lupa untuk download aplikasinya ya, supaya kita bisa langsung baca renungannya bareng-bareng. Dan untuk supaya kita stay connected, DRPs mesti follow dan cek terus Instagram kita di @drp232 dan @listen.drp. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, DRPs kita semua sudah mendengarkan sharing hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Dan kita harus percaya kalau melalui lagu ini kita semua bisa menang dari segala battle yang kita hadapi. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You can do all
Yesus kami percaya Tuhan, hanya dengan Engkau Tuhan Yesus kami tidak akan pernah kalah Tuhan Yesus dari segala battle kehidupan kami. Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, apapun Tuhan Yesus yang kami lakukan Engkau buat berhasil Tuhan. Kami tahu satu hal Tuhan Yesus, kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di masa-masa kami Tuhan Yesus, dalam masa muda kami, di masa kebingungan kami Tuhan Yesus, tahun ini Tuhan Yesus kami percaya Bapa, kalau Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. That is one thing for sure, that you always be by your outside Tuhan Yesus. Kami percaya hal itu Tuhan Yesus. Kami hari ini Tuhan Yesus mau berdoa untuk setiap diarpis di rumah Tuhan Yesus. Kau yang memberkati sekolah, pekerjaan, kuliah Tuhan Yesus, kehidupan keluarga Tuhan Yesus. Kau yang jauhkan mereka dari COVID-19 Tuhan Yesus. Kau yang proteksi dengan proteksi kerajaan surga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, pertemukan kami Tuhan Yesus minggu depan Tuhan dengan semangat yang baru, hati yang baru, dan kesaksian yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.